Saya sudah bercerai 9 kali. Setiap kali, semua menggunakan pengacara yang sama untuk menyusun perjanjian cerai terakhir ketika saya bercerai untuk ke-10 kalinya. Pengacara terkenal yang dingin, tidak tahan, ditanya sepanjang tahun. Sekarang dia sibuk bercerai begitu. Lebih dari saya yang harus mengejar deadline akhir tahun. Saya mengerutkan alis. Tertawa ini bukan jalan yang saya perkenalkan. Kenapa pengacara tertawa dingin? Satu suara melempar kontrak perceraian ke arah saya. Klien, bukan nenek saya. Saya adalah mantan suami pertamanya, bukan pengacara. Jangan berpikir kalau bercerai baru mencari saya. Saya tertawa. Oh, satu suara menjawab. Saya sudah tua jadi lupa. Kamu adalah mantan suami pertamanya, kan? Setelah ini, 9 mantan suami sekaligus datang mencari saya untuk menikah lagi. Pengacara terkenal dengan wajah dingin tepat di malam itu berlari menempuh 60 km ke rumah saya dengan wajah sehitam arang. Dia menghentikan mereka semua. Air mata mengalir deras, menggenggam tangan saya memohon. Ayo menikah saja. Di luar negeri, daftar pernikahan tanpa bisa cerai. Aku mengangkat tangan. Dia meniru gaya bicara dari dia sebelumnya berkata maaf. Dia hanyalah pengganti saja. Selamat datang di audio malu-malu. Semoga kalian menikmati cerita. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendengarkan cerita menarik setiap hari. Cuaca bagus. Saya membawa tas masuk ke kantor pengacara. Sekali lagi dengan terampil tanpa satu gerakan yang sia-sia. Meletakkan dokumen yang diperlukan untuk perceraian di atas meja. Pengacara, bantu saya menyusun sebuah perjanjian perceraian ya. Pria yang sedang menunduk melihat dokumen mengangkat kepalanya. Mata di balik kacamata bingkai emas menyempit sedikit. Aku dingin menertawakan. Lagi cerai ya? Lihat aku. Aku mengernyit, tersenyum. Kenapa kamu memperlakukan pelangganmu seperti ini? Bagaimana aku bisa mengeluh? Kamu tidak. Giang Tunin melirikku, mengisap duri tapi tidak menunjukkan emosi apapun. Aku tidak bisa menahan diri. Ketuk perlahan di meja saat ini. Dia baru merasa kesal melihatku. Kami banyak pengacara hebat yang ahli dalam menyelesaikan kasus perceraian. Kamu tidak perlu selalu mencari saya. Tapi aku hanya percaya padamu. Aku melihat dia dengan serius. Hati kecil berpikir, tidak bisa mengungkapkan kebenaran masa lalu. Aku, karena tanpa sengaja melihat celana dalam Hello Kitty. Hasil dari dia ini selalu dihina oleh pengacara ini. 3 kata terakhir. Dia, aku juga menyerah. Bukti surat pengantar. Buku besar keluarga. Berdua. Apakah kalian punya anak? Properti. Bagaimana pembagiannya? Aku tenang saja. Tarik mochi ke samping. Duduklah. Tidak punya anak. Tidak punya properti. Kami yang bersalah. Aku akan pergi. Tanpa apa-apa. Giang Tunin berhenti. Tarik napas dalam-dalam. Dia menahan marah berkata untuk ke-10 kalinya dengan belak-belakan. Kamu sebenarnya mau apa dalam setahun ini? Kamu sudah bercerai 10 kali. Setiap kali, selalu salahmu. Setiap kali harus menunggu sampai waktunya habis. Menunggu 1 bulan untuk bercerai. Kamu anggap pernikahan ini main-main. Ah, aku lihat kamu. Dia polos bertanya, apakah aku melanggar hukum? Kenapa tidak? Kalau begitu baiklah. Pria dan wanita saling mencintai. Menikah atau bercerai adalah hak saya. Tidak ada hubungannya dengan Anda. Giang Tunin menatap saya. Wajahnya sedikit kaku. Tidak ada hubungannya. Tapi saya juga salah satu mantan suami dari dia. Setiap kali dia mencari, apakah saya masuk akal atau tidak? Tidak masuk akal. Mengapa tidak seperti yang Anda ajarkan kepada saya? Kenapa saya memiringkan kepala dan tersenyum sambil bertanya? Dia tidak menjawab, hanya melemparkan dokumen perceraian yang sudah dicetak. Saya berharap ini adalah yang terakhir kali. Terima kasih atas ucapan selamat dari dia. Saya mengambil dokumen perceraian dan berdiri, siap untuk pergi keluar kantor pengacara di samping mobil.
Di olahraga ada seorang pria muda yang sedang menunggu untuk mengenakan setelan baseball yang longgar. Dia memakai topi baseball dengan gaya santai, menatapku dengan tajam. Dia adalah suamiku sekarang, Kui Tin Tieu Gia, putra kedua dari grup Kui Ti yang santai dan tidak suka belajar. Dia menyukai kebebasan, tapi dia akan segera menjadi mantan suami saya. Dia bertanya sudah selesai belum. Saya melambaikan kontrak di tangan. Oke, apakah ada masalah? Jika tidak, kita akan mengakhiri pernikahan ini. Dia mengambil kontrak itu, melihat sejenak, lalu dengan terkejut berkata, saya pikir kamu akan mencari alasan untuk tidak bercerai. Seperti wanita-wanita sebelumnya, yang selalu melekat pada saya. Ingin uang. Saya melihat dia. Aku tersenyum dengan profesional, tolong jangan hina etika kerjaku. Ini adalah tugasku dalam masa tunggu perceraian. Jika perlu bisa menghubungi aku lagi ya, Tuan. Senyumannya terlihat sedikit kecewa saja. Terima kasih padamu kali ini. Kalau bukan karena kamu aku harus menghadapi tekanan dari orang tua dalam keluarga. Saya didorong untuk bertemu dengan gadis kaya yang tidak ingin saya nikahi. Saya tepuk bahu Anda. Tenang saja, soal perceraian saya tidak akan saya bicarakan tapi menyembunyikan. Berapa lama tergantung pada usaha. Anda benar, saya adalah istri profesional. Pelanggan yang saya temui, sebagian besar dari mereka adalah kalangan atas. Mereka lajang dan kaya, tampan, tapi tidak ingin menikah karena alasan tertentu. Mereka membutuhkan seorang istri, seseorang untuk melawan tekanan menikah dari keluarga. Karena belum menemukan pasangan yang cocok, ada juga yang membutuhkan istri untuk menghadiri acara, tapi khawatir diganggu. Setelah selesai, sampai di titik ini, saya muncul dan mengganti mereka, berperan sebagai istri yang sempurna, menandatangani kontrak pernikahan sebelum menikah. Setelah pekerjaan selesai, mereka akan bercerai dan saya menerima jumlah honorarium yang besar hanya tentang uang, tanpa sedikit pun perasaan yang berlebihan. Saya berencana mengucapkan selamat tinggal kepada suami saat ini. Ketika saya mengangkat kepala saya tepat melihat sebuah mobil sedikit mewah parkir di pinggir jalan. Seorang gadis cantik dengan wajah yang halus turun dari mobil. Dia melihatku dan juga agak terkejut karena pakaian kami hampir sama persis. Gaun rajutan warna merah muda lembut, jaket rajut coklat muda bergaya ibu tiri yang lembut sedang sangat populer akhir-akhir ini. Hanya saja dia adalah versi terbatas dari merek besar. Sedangkan aku adalah tiruan kelas atas. Dia melirikku dengan sudut mulut tersenyum sinis. Aku juga mengenalinya. Dia adalah bintang baru di dunia hiburan yang baru saja memenangkan penghargaan pemeran utama wanita terbaik di penghargaan Permata LAN NGO Mongu. Bintang besar. Tidak lama kemudian, seorang pria berpakaian jas tinggi besar keluar dari kantor pengacara utama. Adalah Giang Tunin NGO Mongu yang segera melangkah untuk memeluk lengan Giang Tunin. Sudah menunggu lama. Kamu kirim pesan tapi tidak dibalas. Langsung datang mencari kamu saja. Kamu tidak marah kan? Dengan wajah Giang Tunin yang biasanya dingin, jarang sekali menunjukkan senyuman, tiba-tiba tersenyum seperti itu. Aku baru saja menyelesaikan pekerjaan hari ini. Mau makan apa? NGO Mongu tidak berkata apa-apa, hanya melirik ke arahku. Sudut bibirnya tersenyum samar-samar, seperti ada dan tidak ada. Mantan istrimu datang mengganggu kamu lagi. Aku pikir kenapa kamu tidak membalas pesan saya. Saya berdiri tepat di sampingnya. Suaranya tidak terlalu keras, tapi cukup agar kami berempat mendengar. Mendengar hal itu, saya mengenal NGO Mongu. Itu bukan hal yang aneh. Bagaimanapun juga, kami adalah rekan satu sekolah. Dia debut dan langsung terkenal. Sedangkan saya, karena sedikit mirip dengannya. Jadi setelah itu, dia terkenal, saya sukses menjadi versi saudari. Dia benar.
Semua adegan yang tidak ingin dia lakukan saya. Semua menggantikan, bahkan pernikahan aneh antara saya dan Jiang Zunyan. Juga berkat dia. Dia adalah Dewi sementara saya adalah versi Sao dari Dewi Jiang Zunyan yang dulu dicintai. Dia saat di sekolah. Seluruh sekolah heboh setelah dia terkenal takut akan dampak terhadap karirnya. Dia tegas berpisah. Tai Giang berusia remaja. Marah. Chuin Sang memperhatikan saya. Bintang rendah dari NGO Mongmu. Kemudian dia menikahi saya. Saya tertipu untuk waktu yang lama hingga ketika kedua orang ini karena salah paham yang berkepanjangan akhirnya kembali bersama. Giang tahun ini luas. Berikan saya setengah dari harta yang dibuang. Kenapa rendah dan peluk saya erat-erat? Kenapa tinggi? Lelucon ini membuat saya terbuka. Sebuah pintu baru, saya berpikir sejenak. Jika melakukan istri menggantikan orang yang menghasilkan uang, maka saya akan melakukannya. Istri menggantikan semakin banyak orang. Bukan. Dengan cara ini akan lebih cepat kaya. Kenapa tidak? Ini lebih baik daripada jadi aktor. Benar. Begitu banyak. Giang Tunin melirik. Melihat saya sekali lalu menatap Sang Kuitin yang berdiri di sampingnya. Dengan dingin berkata, dia datang lagi untuk mengurus prosedur cerai. NGO Mongmu memandang saya dengan sinis lalu memperhatikan Kuitin yang berdiri di samping. Dia mengeluarkan suara cekikikan 2 kali. Lihat, nilai kamu tidak tinggi. Tipe preman. Orang biasa di jalan juga bisa melihat kita dulu. Dia menjadi istri menggantikan aku. Sekarang mencari jalan baru untuk menghasilkan uang. Aku hanya menyeringai tanpa malu. Benar, tapi nilai kamu tidak sebanding dengan dia, mantan suamiku. Hanya seorang anak kaya biasa. Biasanya saja, ngai. Lalu aku melirik ke kerumunan yang berdiri dekat situ. Orang yang ditunjuk adalah Ricky. Kan, biasanya sih. Dia juga terkejut dan mengerutkan dahi. Lalu dia melepas topi Louis Trai dan memperlihatkan wajahnya. Wajah Trai dan memeluk bahuku dengan akrab. Juga, kami hanya orang yang bernilai 100 miliar. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Ah, ini mantan istri ya. Beberapa miliar yang harus diceraikan Cia. Untuk dia berniat menggunakan bagaimana. Saya hampir tidak bisa menahan diri dan harus bertepuk tangan untuk pernyataan ini. Benar-benar memiliki dampak yang sangat kuat. NGO Mongmu, meskipun dia terkenal besar, tetapi baru saja terkenal dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Ini latar belakang keluarga. Dia tidak benar-benar kaya, mengandalkan kecantikan untuk mengubah nasib. Baru-baru ini dia bahkan menyatakan di depan media bahwa dia tidak akan menikah dengan pria kaya karena dia sendiri sudah kaya. Tetapi apakah dia memiliki aset senilai 1 miliar? Itu saya tidak tahu. Saya tahu Kuitin sedang membantu saya mendapatkan kembali muka saya. Saya buat, lanjutkan kata-kata saya, mengikuti arahnya. Pertama beli sebuah kapal pesiar. Lalu beli sebuah kawasan perumahan pribadi. Setelah itu, sewa sebuah perusahaan hiburan. Menjadi pemiliknya hanya untuk memiliki sebuah bintang terkenal. Menjadi bintang saya. Tuan, setuju, benar, dan juga tahu mengembangkan karir. Kalau bukan tipe orang yang suka bermain-main seperti ini, saya rasa mengajari mereka juga cukup berguna. Memang terlihat dari wajah NGO Mongmu tersenyum kaku. Tidak bisa lagi, Dui. Dia melirik. Tampaknya Kuitin tidak tahu apakah dia lah seorang anak kaya atau tidak. Dia tetap dingin tersenyum. Meskipun begitu, dia masih punya sedikit etika profesi. Seorang aktris. Dia menatap dengan tenang. Ekspresinya langsung dari menyerang menjadi lembut dan kasihan. Pria tampan ini, kamu mungkin tidak tahu, tapi sebenarnya dia tipe orang yang seperti itu. Uang lebih penting baginya daripada perasaan. Sangat banyak. Kamu harus berhati-hati, jangan sampai tertipu. Setelah itu, dia juga dengan lembut merapikan rambutnya. Peluk erat lengan Giang. Teman saya,
sudah memesan meja di restoran. Giang, teman kita, ayo pergi. Jangan biarkan orang yang tidak terkait merusak suasana hati yang baik sebelum pergi. Dia bahkan meminta nomor telepon. Bukankah ini sudah menjadi publik? Memakai topi hijau untuk Giang. Kenapa saya bisa tersenyum? Dengan sedikit sinis, dia pun menggelengkan kepala. Jangan tertawa sinis seperti itu. Tai Min Tin. Saya sudah punya keluarga. Sekarang sedang dalam masa tenang setelah perceraian. Saya tidak bisa mengecewakan istri. Menolak semua rayuan Enjio Mongu. Akhirnya wajahnya memucat. Pergi. Wajah Giang Tunin juga tidak lebih baik. Dia melihat saya. Beberapa kali ingin bicara tapi akhirnya batal. Bagus sekali. Kedua orang ini terjebak dalam trik kami. Sampai mereka merasa muak. Keduanya mengemudikan mobil dengan cepat. Saya kembali melihat ke arah mereka. Mengangkat tangan menunjukkan uang 50 miliar yang baru saja. Apakah janji yang kau buat padaku masih berlaku? Dia bertepuk tangan sambil tersenyum. Berkata padaku, tidak ada yang bilang 50 miliar sebelumnya. Adalah 2 juta biaya layanan yang bisa dibagi. Dibayar secara cicilan tidak bisa. Saya bertemu seseorang yang bahkan lebih pandai berakting daripada saya tidak bisa berutang 1 sen pun. Kurang 1 sen saya akan datang ke rumahmu sambil menangis. Bahkan melakukan hal berbahaya yang tidak terduga. Kita bahkan lebih keras kepala daripada saya. Atau kita lakukan saja benar-benar. Uang saya semua adalah milikmu. Apakah kamu mau berpikir ulang? Kalau tidak, ya sudah. Jangan anggap aku orang yang bermoral tinggi. Aku mencari uang untuk karirku. Bukan untuk lelucon-lelucon ini setelah berpisah. Tangan dengan Tin. Aku langsung pergi ke bank. Sesuai prediksi. Tidak lama setelah Tin melakukan transfer, 2 juta uang honor masuk ke kartu saya. Saya menarik napas dalam-dalam. Sekali lagi memeriksa saldo di kartu. Bagus sekali. Saya hampir mencapai target kecil pertama saya. Tidak lama, telepon saya berdering lagi. Di layar, muncul panggilan dari mantan suami nomor 9. Halo, Gu Limen. Malam, Sabtu jam 8 ada sebuah pertemuan. Wajah keluarga. Perlu ibu ikut. Honorarium tetap sama. Masuk ke kartu ibu. Ya, mantan suami nomor 9 adalah dokter bedah terkemuka bernama Mok Wong, usia 32 tahun. Karena sepanjang hari sibuk dengan pekerjaan, dia tidak punya waktu untuk mencintai. Dan juga karena tidak bisa menghindari desakan dari keluarga tentang pernikahanmu. Kak, aku sudah mencari kamu pura-pura jadi istrimu. Kami sudah mengurus cerai bulan lalu. Namun, dalam waktu 6 bulan setelah cerai, aku tetap berkewajiban berpura-pura menjadi istrimu. Aku sampai saat pekerjaanku masih sangat sibuk. Aku singkirkan urusan Giang Nin dan Enjio Mongu keluar dari kepala si bajingan itu. Bagaimanapun juga, itu tidak bisa membuatku lambat dalam hal mencari uang. Benar, aku hanya ingin menjadi orang yang mencari uang saja. Sabtu malam aku ganti dengan pakaian yang sangat sederhana. Hanya sederhana tapi nilainya tidak kecil. Investasi yang diperlukan tetap harus ada. Bagaimanapun juga tidak bisa membuat malu pemilik rumah. Pekerjaan ini sangat sibuk, sedikit takut berkomunikasi, suka ketenangan, dan menderita penyakit kebersihan. Jadi saya sendiri naik taksi ke alamat yang dia sebutkan. Dia mengenakan jas putih sederhana, tinggi 188, postur tubuhnya tinggi langsing, rambut rapi dan bersih. Penampilannya, kamu sangat tampan, dengan sedikit dingin dan jarang tersenyum. Begitu dekat dengan saya, sudah mencium bau antiseptik. Saya melirik pakaian saya, yang juga berwarna putih, dengan kebersihan seperti dia. Selain warna putih, segala sesuatu tampak kotor. Dia melihat saya lalu mengangguk pelan setelah. Dengan sangat sopan, dia mengulurkan tangan. Saya melihat sarung tangan putih bersih itu. Dia tersenyum canggung beberapa kali.
Tidak berani menaruh tangan di atas hanya setelah memakai sarung tangan Ren. Saya baru mengangkat tangan. Dengan wajah cemberut, Mok Ong segera. Lebih santai, saya mengikuti dia ke rumah es. Biet Teh Kiu. Ini terletak di area mewah. Dikatakan sebagai pertemuan keluarga. Tapi di dalam setidaknya ada 3 atau 40 orang. Dan mereka sudah duduk sejak lama. Situasi ini sungguh cukup malu. Orang-orang yang datang terlambat seolah-olah dikenakan sanksi publik. Jadi saya baru saja duduk. Seorang wanita kaya duduk di samping. Ibu Mok langsung mengangkat suara. Istri kecil Mok. Menunggu itu memang susah ya. Bin, biasanya juga jarang keluar. Berkumpul dengan kami. Katanya ibu rumah tangga saja. Waktu kamu di rumah ngapain sih? Ngapain di rumah, kakak? Aku di rumah hitung uang sambil lihat. Kakak-kakak six-pack dan perut kotak. Yang besar banget itu, waktuku. Bisa dihitung detik demi detik. Itu Mok Ong mengerutkan kening dan menatap tajam. Dia di depanku tanpa ekspresi berkata dengan lembut. An Ong sibuk bekerja sampai larut malam. Setiap hari aku adalah istrimu. Tentu saja aku harus merawat keluarga. Dan juga perlu memperkaya pengetahuanku sendiri. Katanya sebagai ibu rumah tangga sepanjang waktu. Hanya karena aku mencintai An Ong dan menghormatinya. Semua pilihan saya sendiri sebenarnya saya masih sangat mandiri. Kalimat tersirat itu berarti urusan rumah tangga orang lain kurang saya pedulikan. Suami saya ingin menghidupi saya. Itu wanita kaya yang saya lawan. Dia diam saja tidak berkata apa. Saya segera meletakkan tangan di atas meja. Tangan Mok Ong di samping. Aku mencintaimu, benar kan, Mok Ong Him? Ketika tersenyum, istri berkata sangat benar. Pada awalnya sangat harmonis. Hasilnya saat ini, kini terdengar suara yang tidak harmonis. Oh, ibu rumah tangga seutuhnya. Jadi, kamu tidak punya sumber penghasilan lain? Atau hanya bergantung pada suami untuk hidup? Itu tidak sesuai dengan standar seorang wanita mandiri. Aku mengangkat kepala dan tidak menyangka. Itu adalah Giang Nin. Dia juga membawa NGO Mongu, seorang yang mengenakan jas dan seorang yang mengenakan gaun malam di acara. Keluarga ini, mereka benar-benar terlalu mencolok. Tidak, terlalu berlebihan. Sialan. Tatapan Giang Nin semakin dingin menatapku. Saya tidak menyangka bisa bertemu Giang Nin di pesta keluarga. Mok Huong, ini tidak sesuai dengan daftar tamu yang sudah Mok Huong siapkan sebelumnya untuk saya. Setelah mendengar kata-kata itu, saya mengangkat kepala dan tersenyum padanya. Tidak bisa melihat niat tersembunyi. Ya, pengacara Giang, kamu seorang pengacara. Harusnya bilang, ada tanggung jawab. Saya tidak melanggar hukum juga tidak merugikan kepentingan orang lain. Saya hanya membantu mantan suami saya menghadiri sebuah pesta saja. Kenapa itu dianggap sebuah hal yang memalukan? Giang Nin tiba-tiba menggenggam pergelangan tanganku dengan erat. Tubuhnya mendekat, matanya menyipit di balik kacamata. Mata kuning adalah tatapan yang penuh pengertian seolah-olah aku seolah-olah telah melihat ke dalam mimpiku berbicara. Teman yang menarik produser itu memang nyata. Kenapa aku melihatnya dengan nada sinis? Jika kau menganggap itu nyata, apa yang bisa aku katakan yang berguna jika kau hanya ingin menanyakan hal-hal yang tidak penting seperti itu? Kalau begitu saya tidak akan melanjutkan pembicaraan dengan Anda. Saya berbalik ingin pergi. Tapi Giang Nin menahan saya. Tatapanmu penuh kontradiksi. Kamu sengaja melakukan hal-hal ini agar aku cemburu. Kenapa kamu tahu aku hanya mencintai Mongu seorang diri? Kamu melakukan hal-hal ini karena aku memang tidak pantas. Malah menyakiti nama baikmu. Suara saya di dunia ini tidak ada yang menakutkan. Tapi pria biasa adalah yang paling menakutkan. Saya akui, saya selalu mencari Giang Nin untuk menandatangani kontrak cerai sebagai balas dendam. Tapi saya juga mengerti dia. Dia tidak akan mudah mengungkapkan informasi pelanggan.
Meskipun dia orang terdekatnya jika tidak. Mongmu sudah lama tahu tentang saya. Saya sudah memiliki 10 mantan suami. Dia sebenarnya sudah tidak memiliki perasaan lagi. Meskipun jika ada, itu hanya di awal. Dia mengambil kontrak perceraian dan berkata kepada saya bahwa dia ingin bercerai. Saya hanya orang pengganti untuk Mongmu saat itu. Saya juga sedikit kecewa, meskipun saya pernah berpikir dia adalah keselamatanku, tapi dia malah menggunakan kebenaran untuk memukul wajahku. Aku hanyalah bayangan mimpi, seorang nelayan berkata. Benar, pada pesta keluarga saya berhutang judi. Sejak kecil aku hidup dalam keluarga kaya. Ayahku bekerja di bidang properti, juga dianggap sebagai sebuah keluarga besar. Tahun saya belajar di perusahaan ayah saya selama 3 tahun. Dan ayah saya ketahuan masalah kualitas hanya dalam 1 malam. Perusahaan mendapat kritik terus-menerus dari media. Para investor menarik semua modalnya untuk memastikan perusahaan tetap beroperasi. Ayah saya berutang jumlah besar, tapi akhirnya perusahaan tetap bangkrut. Para kreditor datang sampai penagih utang mengambil semua barang berharga di rumah saya. Saat saya berdebat dengan mereka, ibu saya mengalami tekanan darah tinggi, pingsan, lalu meninggal. Agar saya bisa hidup, saya harus menikah dengan seorang pria tua yang usianya lebih dari 50 tahun. Baru bisa keluar dari situasi hutang itu. Saat itu saya tentu saja tidak setuju. Jadi ibu saya, seorang wanita yang temperamental, datang ke sekolah saya, lalu dia melompat dari lantai belajar. Jalan kami saat itu. Saya baru menyadari, mimpi-mimpi saya tidak ada artinya sama sekali. Keluarga saya sudah kehilangan segalanya. Saya hidup dalam kebingungan. Ibu sudah tiada, utang masih harus dibayar. Saya ingin terkenal. Saya ingin berakting, mendapatkan uang untuk membayar utang. Tapi saya tidak punya keberuntungan itu. Saat itu, Giang tahun keempat seperti cahaya yang muncul dalam hidupku. Dia menyelesaikan semuanya. Hanya perlu aku menikah dengan dia. Aku sepenuh hati untuk dia. Lihat, dia adalah penyelamatku. Meskipun begitu, hasilnya bagaimana? Aku melihat Giang. Nin tersenyum. Tapi air mata sudah jatuh. Dia anggap saja aku melakukan semuanya. Semua ini karena dia. Tapi aku tetap. Semoga kamu bisa menjaga rahasia ini untukku. Aku sangat butuh uang. Uang yang dulu kamu tidak bisa berikan padaku. Kamu berhutang padaku. Anggap saja kamu sudah membayar. Nanti aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Setelah itu aku pergi dari kebun. Hoa Mok Trung sedang duduk di mobil menunggu aku. Kamu melihat aku tidak dalam suasana hati yang baik. Jadi tidak banyak bertanya. Diam-diam mengemudikan mobil. Kamu baik-baik saja? Maaf, hari ini Homnai hampir saja merusak pesta keluarga dia. Tapi pasti aku tetap harus menerima setengah dari uangnya. Dia. Aku tersenyum dan berkata dengan santai, sedikit mengerutkan bibir, sambil mengangkat tangan untuk memasang sabuk pengaman. Dengan penuh perhatian dan tenang. Berikan aku dengan penuh perhatian. Jangan khawatir, tidak kurang 1 sen pun hari ini. Hari ini aku harus menghadapi tuduhan yang mengatakan itu tanggung jawabku. Aku harus membayar lebih banyak daripada dia. Aku benar-benar sangat menyukai mereka. Orang kaya seperti mereka baru saja mengalami sedikit perselisihan. Dan menggunakan uang untuk menutupi luka di hati memang sebuah kualitas yang baik. Orang tua kamu, aku ragu-ragu berkata, oh mereka sudah lama meninggal. Tidak masalah. Lain kali aku akan berusaha menciptakan sebuah keluarga yang sempurna. Ya, untuk meninggalkan kesalahan lagi. Mok Trung tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Dia menarik napas dalam-dalam, melepas sarung tangan putih, memutar kepala, dan menatapku dengan mata serius dan tulus. Aku tahu aku tidak bermaksud seperti itu. Aku masih belum memahami sepenuhnya tentangmu, Mok. Aku hanya ingin lebih memahami tentangmu. Bisakah kau beri aku kesempatan ini? Aku mengedipkan mata. Sekejap,
Saya akan mengirimkan semua informasi saya ke teleponmu. Jangan khawatir, saya akan sangat hati-hati. Kita sudah mempersiapkan semuanya hari ini. Sungguh terima kasih atas bantuanmu melindungi Mok Trung. Enhiu, wajahmu semakin tampan. Aku tidak ingin hal ini terjadi. Tra Men Chai Hon Luk Ngai. Aku tahu kamu sengaja melakukannya. Jadi, agar Giang Nin tidak lagi mengganggu saya. Mengomel, tenang saja, ciuman itu saya tidak ambil. Uang dari Mok Trung. Diam, tidak berkata apa-apa, suasana tiba-tiba menjadi berat. Saya hendak membuka pintu mobil, tapi malah menyadari tidak bisa membukanya. Saya terkejut menatap dia. Segera, wajah dinginnya. Dia mendekat ke jari panjang itu seolah ingin menyentuh pipi saya, tapi tepat di tengah udara. Dia berhenti. Ciuman itu benar-benar nyata, bukan? Pura-pura saya terkejut menatap. Suasana di dalam mobil tiba-tiba menjadi misterius. Dia menghela napas, membuka pintu mobil. Bantu saya, tolong. Maafkan saya membuatmu takut. Saya buru-buru meninggalkan mobil. Saudara saya sudah sampai. Terima kasih. Dia mengantar saya pulang ke mantan suami nomor 9. Nomor 9. Benar. Sebelumnya, dia masih punya 8 orang lagi. Mok Trung akan bertanya lagi padaku. Sudah turun dari mobil. Bercanda saja. Aturan pertama dalam industri ini, tidak boleh menumbuhkan perasaan dengan majikan. Pengaruh terhadap kecepatan. Membuat uang ini adalah keahlian yang harus dimiliki dalam industri. Menghasilkan uang di pesta keluarga. Penangguhan hanyalah sebuah insiden kecil. Tetapi itu juga membuat saya sadar akan hubungan dengan mantan suami saya. Perlu segera diselesaikan. Jika tidak, lain kali mungkin tidak akan semudah itu untuk melewati. Jadi saya telah mengakhiri kontrak dengan 8 mantan suami sebelumnya. Meskipun tidak ada sumber penghasilan tambahan, tetapi sebenarnya saya sudah menghasilkan tidak sedikit. Hanya perlu menyelesaikan urusan dengan mantan suami nomor 10, Kui Tin, dan mantan suami nomor 9, Mok Trung. Maka semuanya bisa baik-baik saja. Percaya bahwa hutang keluarga saya juga bisa membayar lunas. Sebenarnya saya juga tidak mengerti mengapa para mantan suami ini semua tampan dan kaya raya. Kok, mengapa mereka tidak mau mencari pacar? Walaupun berpura-pura punya istri, mereka tetap harus punya uang untuk bisa melakukan itu. Tapi saya juga menghargai tuan-tuan ini, asalkan mereka tidak melampaui batas. Bukanlah hal yang melanggar hukum. Saya lakukan sampai saya menerima undangan dari mantan suami yang ke-8. Dia mengundang saya makan dan mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat menghargai prosedur. Meskipun kontrak sudah berakhir, tetap perlu ada pesta perpisahan. Saya tidak meragukan apapun. Mantan suami yang ke-8 adalah seorang aktor kecil di antara para mantan suami palsu saya. Dia adalah orang yang paling buruk, tapi dia orang yang pandai berbicara dengan mudah. Dengar lagi, wajahnya yang cerah, seperti seorang anak laki-laki yang polos. Karena itu, dia ingin menikah. Pura-pura dengan saya juga sangat aneh. Hanya karena dia menyukai seorang gadis. Tetapi gadis itu sudah memiliki kekasih. Pria ini tidak terima dan ingin menggunakan surat nikah untuk membentak wanita itu. Karena itu, dia telah melalui hubungan untuk menemukan saya dan menikah secara palsu dengan saya. Dia jarang menghubungi saya. Hubungan pernikahan kami hanya berlangsung kurang dari 1 minggu lalu dengan cepat. Bercerai pada awalnya saya ragu apakah harus memutuskan putus komunikasi tidak. Sampai dia mengeluarkan uang pembagian 1 juta tangan. Luar biasa, makan 1 kali dapat 1 juta. Punya uang tapi tidak mencari itu benar-benar sia-sia. Saya senang tampil dengan pakaian bagus, ikut serta hanya berharap meninggalkan kesan baik. Hasilnya dia bilang dia adalah sebuah bintang. Karena takut wartawan menemukan, dia menyuruhku berjaga. Kemudian ke rumah dia dan dia telah mengirimkan
alamatnya untukku. Aku tidak meragukan sama sekali. Itu adalah rumah. Karena semakin kecil nama mereka, semakin sulit diatur. Tidak aneh juga. Aku memakai topi bisbol, memakai masker, pura-pura menjadi kurir pengiriman untuk menyelinap masuk ke rumah dia. Baru saja mengetuk pintu, mantan suami nomor 8 langsung menarikku masuk. Dalam ruangan, tidak menyala. Lilinnya sudah menyiapkan makan malam di bawah. Lampu lilin, ada steak dan anggur yang orang. Dia penuh aroma alkohol. Saya mengerutkan kening menghindar. Tangan. Dia keluar. Terima kasih, kamu sudah menyiapkan. Tapi aku tidak suka makan steak. Maaf, teman saya alergi romantis. Dengan reaksi, aktor lama nomor 8 agak terkejut. Tapi cepat, tersenyum di wajah cantiknya. Dia mendekat dan menggesekkan wajahnya ke sayap tangan saya. Kak, hari ini saya tidak senang. Kak, minum beberapa gelas dengan saya ya. Minum alkohol, itu boleh, tapi jangan bergerak. Tangan bergerak, kaki tidak. Saya tersenyum dan mendorong dia. Dia sudah mengganti sepatu dan duduk di sebelah meja makan. Dia menyandarkan dagu dan melihat saya. Kak, kamu sangat sibuk, bukan? Saya sudah mengundang kakak berkali-kali tetapi kakak tidak mau. Pasti selain saya, masih ada tamu lain ya? Tamu memang ada, meskipun saya punya 3-6 tangan juga tidak bisa melayani semuanya. Semua demi mencari sesuap nasi. Mantan suami nomor 8 tuangkan untuk saya segelas anggur. Menghela napas berkata jujur. Ternyata saya juga orang yang layak dikasihani. Berjuang lama di dunia hiburan. Begitu saja tanpa harapan. Suara ya mungkin saya dengar. Sedikit rumor saya minum sekali habis gelas. Merasa minuman ini agak kuat mantan suami nomor 8. Mendekatlah, Nona. Atau Nona beritahu saya bagaimana. Supaya terkenal, saya mengoceh untuk Anda. Kami mendengar banyak cerita. Anda memaksa saya minum tidak sedikit alkohol dan tiba-tiba Anda. Aku mulai mengamati aku. Kak, akhirnya, Kak punya berapa mantan suami? Kalau aku juga pernah. Itu istri mantan. Aku bisa terkenal nggak? Nggak. Cuma 10 aja. Setelah bilang begitu, tiba-tiba aku merasa otak aku jadi jernih lagi. Tidak ada masalah. Kenapa aku merasa mantan suami nomor 8 sedang berusaha mendapatkan informasi dari aku. Jadi aku pingsan. Pulau berdiri dan hendak pergi. Kak, aku dari belakang langsung menarikku. Tersenyum dan berkata, 10 orang banyak. Begitu ya, Kak. Sungguh mengagumkan, katanya selesai kalimat. Aku merasa kepala berat sekali. Lalu roboh ke tanah. Dalam keadaan pingsan, aku menyadari ada seorang wanita keluar dari kamar tidur. Dia sedang memegang ponsel di tangan. Sepertinya sedang merekam video. Siap-siap, Limen. Kamu memang hebat. 10 mantan suami kamu bisa diatur? Mongu. Dia sedang merencanakan sesuatu terhadapku. Aku terjatuh, berusaha bangkit dan melirik ke arahnya sebentar lalu. Melihat mantan suamiku yang tampak bingung. Dia membuat wajah tidak bersalah. Mengangkat tangan seolah tidak ada apa-apa. Maaf ya, mantan istri. Dewi bilang aku harus membantu. Dia mengundangmu keluar. Aku cuma orang yang menusuk kepala. Bagaimana mungkin bisa menolaknya? Ya Tuhan, suami lamamu nomor 8. Lagi-lagi adalah kaki tangan mimpi ngengau. Benar-benar nasib buruk. Dimanapun aku pergi, selalu bertemu masalah. Sepertinya aku sudah tertipu. Aku mengulurkan tangan ke belakang, mengintip ponsel di dalam tas, sambil lalai dan berkata, kamu mau melakukan apa yang mengancam saya? Saya sekarang bukan lagi orang dalam dunia ini. Meskipun dia tahu saya punya 10 mantan suami, itu tidak akan berarti apa-apa mimpi ikan. Telepon tersenyum sinis melihat saya. Pasti tidak akan berarti apa-apa, tapi jika mereka tahu kakak punya banyak mantan suami seperti itu, kamu pikir mereka masih bisa mencintai kamu seperti dulu? Sebelum aku bilang,
Aku punya apa? Aku tidak cantik seperti aku. Tubuhku juga tidak sebaik aku. Terkenal juga tidak sebaik aku. Bagaimana kamu bisa menemukan mantan suami yang luar biasa, sehingga mereka rela sepenuh hati melindungi kamu? Pasti mereka terpesona oleh penampilan luar. Saudara perempuan yang menipuku juga sama seperti sebelumnya. Tahun keempat sekarang adalah waktu yang berharga. Mereka tidak tahu betapa menjijikkannya dia sebenarnya. Hari ini saya akan menunjukkan wajah aslinya kepada mereka. Saya pikir Mongmu sedang memegang sebuah tongkat ajaib dan menunjuk ke arah saya sambil berkata saya, atas nama bulan akan menghancurkan mantan suaminya yang ke-8. Melihat saya sedang diam-diam menelepon polisi, dia segera merebutnya. Telepon saya menggunakan sidik jari saya. Membuka kunci, menyusuri daftar kontak Mongmu dalam daftar kontak. Dia hanya menyisakan beberapa orang. Pasti, semuanya adalah mantan suaminya. Ingin memanggil semuanya. Mereka datang. Kalau tidak memanggil semuanya, panggil saja semua. Mereka datang. Saya harus menunjukkan wajah asli wanita ini. Saya memilih untuk menutup mata dan berbaring lurus. Saat itu saya masih mengira Mongmu berniat. Foto panas saya akhirnya tidak jadi. Tidak perlu khawatir. Saya menunggu sekitar setengah jam. Sampai minuman hampir habis di dalam tubuh. Di luar pintu tiba-tiba terdengar ketukan. Secara serentak, Mongmu sudah memikirkan cara mengatur naskah untuk saya. Tapi saat pintu terbuka, 3 orang laki-laki muncul di depan pintu. Kui Tin Mok, Ong bahkan lebih. Ada juga Rang Nin Kui Tin yang tidak berkata apa-apa langsung mendorong Mongmu keluar lalu berteriak, "Istriku, di mana? Jika istriku sampai kehilangan sehelai rambut pun, aku akan membeli perusahaan kalian dan memasukkan kalian ke dalam lemari es. Agar kalian tidak pernah bisa membuat film lagi." Mok Ong masih mengenakan baju biru putih dan sarung tangan operasi. Bahkan belum sempat melepas sarung tangan, ada noda darah di tangan. Merah cerah dia melepas kalung. Tatapan dingin. Mongmu dan mantan suami nomor 8 dengar-dengar istri saya. Di sini, saya datang menjemput orang itu pulang ke Jiang Nin. Menatap mereka tanpa berkata apa-apa hingga keduanya merasa tidak puas melihat. Dia juga adalah mantan suami dari Men. Kenapa dia tidak berkata apa-apa? Jiang Nin melonggarkan dasinya. Berbicara jika butuh bantuan hukum, silakan cari saya. Mongmu sampai mata merah. Kalian sedang berjuang. Kalau begitu, saya bersandar di sofa di ruang tamu, mengangkat tangan, bilang suami, saya di sini, tolong saya. Di ruangan tidak ada lampu. Dia bahkan sudah menyiapkan makan malam. Di bawah cahaya lilin, ada steak dan anggur. Dia penuh aroma alkohol. Aku mengerutkan alis menghindar dari tangan. Dia bilang terima kasih sudah menyiapkan. Tapi aku tidak suka makan steak, maaf. Aku dengan romantisme punya reaksi alergi. Mantan suami nomor 8 agak terkejut tapi cepat tersenyum di wajah yang tampan dia. Mendekat menggunakan wajah untuk mengusap pipi tangan aku. Kak, hari ini aku tidak senang. Kakak minum beberapa gelas dengan saya ya. Minum alkohol. Kalau bisa, masih bisa. Tangan bergerak, kaki tidak. Saya tersenyum dan mendorong Anda. Saya sudah mengganti sepatu dan duduk di samping meja makan Anda. Saya bersandar dan melihat Anda. Kakak, Anda sangat sibuk, bukan? Saya mengundang Anda berapa kali. Kali ini Anda tidak datang. Pasti ada tamu lain. Anda masih punya tamu lain, kan? Tamu tetap ada meski saya ada di sini. Kepala 6 tangan juga tidak bisa menampung semua. Oh, semua ini hanya untuk mencari sesuap nasi. Sudahlah, mantan suami nomor 8 tuangkan. Untuk saya 1 gelas anggur. Anggur menghela napas. Sebenarnya saya juga seorang yang malang bergelut di dunia hiburan lama. Seperti itu tapi tidak ada harapan untuk bangkit. Suara, mungkin saya mendengar. Sedikit saja gosipnya aku minum sekaligus habis segelas minuman keras. Rasanya minuman ini agak kuat.
Mantan suami nomor 8. Mendekat padamu, Kak. Atau mungkin kakak bilang padaku bagaimana caranya supaya terkenal. Aku cuma omong kosong bilang ke dia dengar banyak cerita. Dia memaksaku minum tidak sedikit minuman keras. Tiba-tiba dia mulai mengawasi aku. Kak, sebenarnya kakak punya berapa suami? Lama sekali jika saya juga pernah. Itu mantan istri. Apakah saya bisa terkenal? Tidak. Benar, hanya ada 10 saja. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya tiba-tiba merasa pikiran saya jernih. Tapi tidak ada masalah. Mengapa saya merasa mantan suami nomor 8 sedang berusaha menggali informasi dari saya? Saya bingung, berdiri dan berniat. Dia dari belakang meraih saya dan tertawa. 10 orang banyak sekali ya. Benar-benar mengagumkan. Setelah mengucapkan kalimat itu, saya merasa kepala saya berat dan terjatuh ke tanah. Dalam keadaan setengah sadar, saya melihat seorang wanita keluar dari kamar tidur. Dia sedang memegang telepon di tangan, seolah-olah sedang merekam video. Tiba-tiba, Limen, benar-benar hebat. 10 mantan suami Kak Soai. Dia terkenal sebagai mimpi buruk. Kodang tin rencana voi saya. Saya jatuh ke tanah, berusaha bangkit, melirik. Dia menatap sekali lalu menatap lagi ke mantan suami. Nomor berapa ya? Saya berusaha menunjukkan ekspresi tak bersalah, mengangkat tangan seolah-olah tidak bersalah. Minta maaf, maafkan saya, mantan istri, Dewi, tolong saya. Dia mengundang kakak. Aku ini orang yang nekat jatuh cinta. Bagaimana bisa menolak dia? Ya Tuhan. Duh, mantan suami nomor 8. Ternyata kaki tangan Mongmu yang lancang. Benar-benar karma. Sial. Kemanapun pergi selalu ketemu masalah. Sepertinya aku sudah tertipu. Aku mengulurkan tangan, lalu diam-diam mencari ponsel di dalam tas. Sambil setengah mengantuk berkata, aku ingin. Apa yang mengancam saya? Mongmu, sekarang saya tidak lagi menjadi orang di dunia ini. Meskipun kamu tahu, saya memiliki 10 mantan suami. Itu tidak akan berarti apa-apa. Mongmu, teleponnya tersenyum sinis melihat saya. Pasti tidak akan berarti apa-apa, tetapi jika mereka tahu, kakak memiliki banyak mantan suami seperti itu. Kamu pikir mereka masih bisa mencintai kamu seperti dulu tidak? Kamu bilang, kamu punya sesuatu yang aku tidak punya. Kamu tidak secantik aku. Bentuk tubuhmu juga tidak sebaik aku. Terkenal juga tidak. Bahkan tidak sebaik aku. Kenapa? Kamu bisa menemukan mantan suami yang hebat seperti itu. Dan mereka sepenuh hati melindungi kamu. Pasti mereka terpesona oleh penampilan luar kamu. Dia menipu tadi juga sama seperti sebelumnya. Nin Bei, sekarang adalah Kui Tin Mok. Mereka tidak tahu seberapa jijiknya kamu sebenarnya hari ini. Saya akan menunjukkan kepada mereka wajah asli kamu. Saat ini saya membayangkan Mongmu memegang sebatang tongkat sihir lalu menunjuk ke arah saya dan berkata, saya, perwakilan bulan, hapuskan mantan suamimu, nomor 8. Melihat saya diam-diam menelepon polisi. Dengan cepat merampasnya telepon saya dengan sidik jari. Tangan saya membuka kunci dan menggeser ke daftar orang yang saya inginkan dalam daftar. Hanya tersisa beberapa orang, mungkin semuanya mantan suami dari. Dia ingin memanggil semua mereka agar tidak memanggil semuanya. Panggil semua, mereka semua ke sana. Aku harus memberitahu. Mereka melihat wajah asli. Dari wanita ini saya memilih untuk menutup mata dan berbaring lurus saat itu saya masih bermimpi. Mereka akan menyebarkan foto panas saya tapi ternyata tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya menunggu sekitar setengah jam. Sampai minuman hampir habis di dalam tubuh di luar pintu. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Secara bersamaan, Mongmu sudah memikirkan cara penataan naskah. Tolong berikan kepada saya. Tetapi ketika pintu baru saja dibuka, 3 orang pria muncul di luar pintu. Kui Tin Mok, bahkan ada juga Giang Nin.
Kuitin tidak berkata apa-apa dan segera mendorong Mongu masuk ke dalam dan langsung berteriak, "Istriku, di mana? Jika istriku kekurangan satu helai rambut, aku akan beli lagi perusahaan kalian memasukkan kalian ke dalam lemari es. Agar kalian tidak pernah bisa membuat film lagi." Mok Ong masih mengenakan baju biru putih dan sarung tangan operasi yang belum sempat dilepas. Di sarung tangan itu ada noda darah merah segar. "Tuan." Aku melepas sarung tangan dan dingin memandang Mongu dan mantan suaminya nomor 8. Katanya, "Istri saya di sini. Saya datang menjemputnya." Ke Giang Nin menatap tajam. Mereka tidak berkata apa-apa sampai kedua orang itu merasa tidak puas dan menatapmu. "Menatapmu? Aku juga adalah mantan suaminya." Dia mengapa tidak mengatakan apa-apa? Giang Nin melepaskan dasinya. "Kalau butuh bantuan hukum, tinggal cari saja." Aku sangat marah, sampai mataku merah karena kalian berkelahi. Aku pun bersandar di sofa. Di ruang tamu, aku angkat tangan dan berkata, "Mantan suamiku, tolong selamatkan aku di sini." Kuitin adalah orang pertama yang berlari mendekat dan dengan penuh perhatian menyentuh dahiku. "Kamu sakit? Lalu mereka melakukan apa padamu?" Aku, "Ya." Mok Ong pendiam tapi bertindak. Tanpa ragu, Enhan Anta langsung menggendongku. Dengan sempurna seperti seorang putri. Bahkan, meskipun dia takut kotor, dia tetap mengabaikan aku yang baru saja muntah. Dan kotor, aku sangat tersentuh. Mok Ong yang dingin melirik ke arah orang-orang. "Di sini, kalian memanggil kami. Ke sini untuk apa?" Mongungan sejenak tidak mengerti apa yang terjadi. Sampai mantan suami nomor 8 menarik tangannya dia baru sadar dan segera berkata, "Saya akan menghubungi kalian. Hanya ingin mengatakan satu hal. Alasan Mennai telah menipu kalian. Dia keluar dari kalian. Masih banyak mantan suami kalian. Hanya angka 9 dan 10. Kalian tidak merasa marah. Wanita ini menikahi kalian hanya untuk menipu uang. Dia tidak segan menggunakan tubuhnya untuk maju. Adalah orang yang hanya tahu melihat uang kalian. Semuanya sudah ditipu." "Apakah mantan suami ada di sini? Siapa yang berbicara?" Semuanya diam. Aku bersandar pada bahu Mok Ngam Mongu dengan tatapan mata penuh kasihan, berakting. Mongu masih berpikir bahwa mereka terkejut. Katanya, "Saya juga dianggap bekerja baik untuk membantu kalian mengungkap wajah asli dari dia yang di samping. Saya juga sudah ditipu olehnya. Malam itu dia berlari ke rumah mantan suami kalian." Tebak apa yang dia inginkan mendengar kata-kata ini? Giang Tianian adalah orang pertama yang mengernyit. Dia melangkah maju berusaha menarik saya keluar dari lingkaran. Tangan Mok tidak berfungsi, tetapi sayangnya dia meremehkan kekuatan seorang dokter yang tidak bisa mengambil kembali. Dia kemudian menarik tangan saya. "Li Men, kamu jelaskan kenapa muncul tengah malam di rumah pria sampai seperti ini. Kenapa?" Kuitin juga mendekat dengan ekspresi tidak setuju. "Men ini adalah kesalahan dari kamu. Sudah di rumahnya dia, bahkan anggur merah pun 32 tahun juga tidak ada. Kamu berlari ke rumah miskin itu. Minum anggur seperti itu, anggur di kebun anggur rumahnya. Kamu taruh di mana?" Mok jarang sekali berbicara lembut. "Minum anggur merusak kesehatan saya, baru saja selesai. Operasi kamu sudah mabuk, saya tidak bisa melanjutkan. Kamu akan membuat saya khawatir melihat mantan suami ini pura-pura lebih hebat dariku." Aku langsung merasa sangat kalah. Aku menunjuk tanganku. "Coba bilang kamu sudah salah." Mongu berdiri di samping seperti orang bodoh. Wajahnya nyaris runtuh. Dia tidak percaya, menatap dengan seksama. "Perhatikan kalian para pria ini. Kalian gila. Atau mungkin aku belum menjelaskan bahwa dia diam-diam mencari banyak pria sekaligus. Kalian tidak marah?" Sao Mok Ong setelah mendengar, matanya menjadi tajam. "Nona Mong, aku tidak mengerti. Kenapa kamu selalu ingin menuduh istri aku?" Di dalam hatiku,
Dia adalah istri terbaik, wanita yang sempurna. Kamu adalah sesama wanita. Harapan akan kejahatan dari itu. Jangan terlalu berlebihan. Aku tidak mau hal ini terjadi lagi. Kalau tidak, aku pasti akan mengambil tindakan hukum. Dengar baik-baik kata-kata ini. Jangan buat suasana jadi tidak nyaman. Teman. Oh, aku koreksi sedikit. Sekarang, dia adalah istriku. Kamu cuma mantan suaminya. Jadi lepaskan istriku. Soal wanita ini, biarkan saja. Dia ngomong apa? Sial istriku. Aku akan suruh pengacaraku mengirim surat peringatan. Untuk dia, Giang Nin. Aku adalah pengacara. Baiklah. Seluruh tim bersiap-siap membuat keributan. 16 Mongu bisa dibilang sangat terkejut. Dia membayangkan aku akan ditinggalkan dan dimarahi. Tapi tidak ada hal seperti itu yang terjadi. Ekspresinya, dia perlahan-lahan menghilang. Bahkan Giang si keempat juga mengernyit. Kamu teriak padanya, mimpi ikan. Hubungan antara aku dan Limen sudah berakhir sejak lama. Jangan lagi mencarinya untuk membuat masalah. Hal-hal ini benar-benar merendahkan nilai dirimu. Kamu seharusnya memikirkan hal ini agar akting yang bagus, berperan dengan baik, atau tidak seperti wanita biasa. Berjuang, cemburu, berbicara. Sangat bagus. Pertama kali aku melihat Giang. 3 tahun dari dalam mulut anjingmu. Aku Noira Mot Chau. Ngui Toira. Hiet Comok. Ta Toisu. Toinin. Mongu. Toi Kong Biet Tai Sao Kolai. Ada niat jahat sebesar itu terhadap saya, tapi saya tetap ingin berbicara dengan kamu. Sebelumnya adalah Giang tahun keempat. Yang mengusir saya juga dia. Melamar saya tidak berbohong. Kepada kalian sendiri yang menarik saya ke dalam masalah ini. Masalah kalian-kalian. Selesaikan sendiri dan masalah antara saya dan mantan suami saya. Kamu jangan ikut campur. Aku terhuyung-huyung mengambil tas yang jatuh lalu melangkah. Dengan penuh gaya, tenang, dan penuh wibawa. Tidak berkata apa-apa. 1 orang di kiri, 1 orang di kanan menopang aku keluar duluan. Saat pergi aku meludahi wajah mantan suamiku nomor 8. Kamu benar-benar memalukan. Jadi anjing yang menjilat pantat wanita ini. Cepat atau lambat dia juga akan hilang. Apa sih? Mantan suami nomor 8. Kasihan hampir menangis. Meskipun saya datang dengan sangat keren. Tetapi begitu sampai di bawah, saya langsung muntah. Mok Ong dengan lembut menepuk punggung saya. Kui Tin melihat Mok Ong lalu melihat saya. Limen, ini adalah pelanggan lama ya. Kamu benar-benar tahu memilih orang. Mantan suami siapapun adalah pahlawan. Bisa main beberapa permainan kartu. Itu juga pengacara itu. Kenapa saya muntah selesai? Merasa jauh lebih baik. Melirik dia. Dia adalah mantan suami nomor 1. Saya bukan klien yang terhormat. Kui Tintu dengan wajah malas. Matanya memandang saya agak tidak nyaman. Saya melambaikan tangan. Hari ini terima kasih kalian. Saya gagal. Tidak menyangka mantan suami nomor 8 kembali menipu saya. Dia sebenarnya adalah anjing yang menjilat pantat. Mimpi saya baru saja ingin mengucapkan selamat tinggal kepada kalian berdua ketika mereka semua membuka pintu mobil. Menatap saya dengan tajam sambil bersamaan membuka mulut. Berkata saya mengantar kamu pulang. Saya mengantar kamu pulang. Keduanya saling memandang. Suasana seolah-olah sedang siap meledak. Begini kenapa mantan suami benar-benar berpura-pura menjadi suami istri lalu tidak bermain seperti ini. Tidak, saya orangnya sedang dalam puncak karir. Atau kita bertiga duduk bersama sebuah mobil kayu tua. Tidak berkata apa-apa, mulut menekan menjadi sebuah garis lurus. Dia dingin melirik dengan sopan. Saya tidak suka duduk bersama mobil dengan orang asing. Dengan sopan berkata dengan santai. Apakah saya orang asing? Saya berpikir sejenak. Ada sedikit ketakutan akan kotoran kepribadian saya. Jadi agak berisik. Memang seperti itu. Itulah sebabnya saya bilang begitu.
Kamu antar saya pulang. Ya, wajahnya yang dingin segera menjadi lembut setelah mengatakan itu. Dia mengangkat saya dan memasukkan saya ke dalam mobil, meninggalkan kepribadian saya sendirian. Saya melihatnya tertegun di trotoar. Dia sangat penuh belas kasihan, hanya Kui Tin adalah satu-satunya yang dirugikan dalam dunia ini. Aku baru saja menemukan ada sesuatu yang aneh. Meskipun aku menganggap mantan suami seperti pelanggan, tapi mereka sepertinya tidak berpikir begitu. Sejak tahu pasangan itu ada frekuensi Kui Tin dan Gembala datang kepadaku telah meningkat dengan jelas. Kui Tin juga tidak apa-apa meskipun dia juga adalah seorang anak bangsawan, keluarga kaya dan bergaya. Mungkin merasa tertarik sehingga ikut serta. Sedikit, saya tidak berpikir apa-apa tentang dia. Saya hanya menganggap dia sebagai teman. Tapi Mok Uong berbeda. Waktu saya dan dia, kami menikah paling lama, saya jarang berbicara. Setiap kali bertemu saya selalu sangat sopan. Dia adalah dokter, tentu saja memiliki beberapa hobi aneh. Saya juga mengerti, dia juga mantan suami yang paling saya sukai. Tapi saya tahu saya dan dia tidak mungkin. Kami hanya hubungan transaksional saja. Sejak kejadian malam itu berakhir, mimpi itu seolah sudah tenang. Saya juga berniat untuk sepenuhnya mundur, memeriksa saldo rekening bank, bersiap untuk pindah ke kota lain untuk tinggal, mengucapkan selamat tinggal dengan semua masalah ini. Hasilnya, Giang Nin setiap 3 hari sekali mengirim sejumlah barang kepadaku. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi dia malah terlihat dingin dan menjelaskan akan mengganti biaya kerugian mental. Aku ingin mengerti, bagaimanapun juga bisa ditukar uang yang sebenarnya tidak kau cintai. Uang sampai seperti itu. Oh, jadi Mongmu benar. Kau menikah dengan pria-pria itu hanya karena uang. Benar seperti itu. Aku tertawa sinis melihat dia. Giang Nin marah dan pergi. Aku sudah memblokir semua WeChat-nya. Dia 1 bulan setelah liburan telah berlalu. Aku dan Kui Tin melakukan prosedur cerai. Sayang, aku masih tidak rela. Tanya aku apakah aku punya uang. Aku bilang, aku benar-benar menyukaimu. Kamu benar-benar tidak mempertimbangkannya lagi. Bagaimana kita bisa kembali mengubah yang palsu menjadi nyata? Aku tersenyum dan menggelengkan kepala. Maaf, aku sudah menghasilkan cukup uang. Lihatlah. Dia tampak sangat kecewa. Aku tidak bisa menahan diri untuk berkata, kamu pikirkan baik-baik. Kamu sebenarnya tidak suka padaku. Kamu hanya tahu aku memiliki banyak mantan suami yang luar biasa. Melihat orang lain mengejarku, baru kamu bertindak. Kamu tertarik. Kamu hanya penasaran dan ingin menaklukkan. Tidak ada perasaan, tapi tidak ada banyak. Apalagi, kamu bukan orang yang aku inginkan. Kui Tin, melihatku menderita, kamu tersenyum. 1 jam setelah menyelesaikan urusan dengan Kui Tin, saya benar-benar telah memiliki waktu yang tenang. Tetapi tidak lama setelah itu, sebuah video pendek mulai menyebar di situs web besar. Dalam video tersebut ada seseorang yang merekam momen saya hari itu saat saya pergi ke rumah mantan suami nomor 8, yang menyebabkan keributan 3 pria berebut cemburu karena saya. Sebuah waktu singkat setelah video tersebut itu sudah masuk hot search. Aku tiba-tiba jadi terkenal dengan cara heboh. Semua orang memanggilku sang guru manajemen waktu. Bahkan ada yang menggali kembali akun sosialku dan bertanya bagaimana aku bisa sekaligus mengejar mantan-mantan hebat seperti itu. Anda meminta saya berbagi pengalaman. Jujur saja, pengalaman ini saya tidak bisa bagikan. Saya sudah lama pensiun. Tentu saja ada yang mengkritik. Ada juga yang menggali informasi keuangan saya. Ada yang meneliti dan menemukan bahwa dalam 1 tahun saya sudah bercerai 10 kali. Lagi, soal perusahaan ayahku yang bangkrut. Ibuku lompat dari lantai atas. Langsung saja aku didorong ke puncak gelombang opini publik. Orang-orang yang menghujatku tak terhitung jumlahnya.
terutama pria. Mereka menganggap aku telah memanfaatkan perasaan orang lain. Memanfaatkan perasaan. Aku tidak punya apa-apa dengan mereka. Hanya sebatas menggenggam tangan. Belum pernah mencium mereka. Aku benar-benar tidak memandangnya. Itu masalah besar apa? Pertama-tama gembala itu menelepon kamu butuh bantuan. Tidak perlu benar-benar merepotkan kamu. Saya akan menyelesaikannya sendiri kamu. Aku di ujung sana berhenti sebentar, suara dalam. Hangat terdengar setelah beberapa saat. Bagaimanapun aku selalu. Di sini aku merasa di dalam hati tidak tenang. Terharu. Terima kasih atas video ini. Pasti mimpi ngutung saat. Kepala saya ingin menyelidikinya. Tapi setelah dipikir-pikir tidak perlu. Saya tidak melanggar hukum. Hanya sedikit kurang etika saja. Dan hasilnya. Malam itu mimpi Ngugoy telepon ke saya. Video itu bukan saya yang mengunggahnya. Itu adalah mantan suami dari aktris itu. Saya sudah menghapusnya. Saya sudah memblokir dia. Saya sudah menghapusnya. Saya sudah memblokir dia. Saya sudah memberitahu dia 1 kali. Jangan menumpahkan semuanya ke saya. Apalagi urusan sebelumnya. Ini, maaf. Saya terkejut karena lagi mengubah kepribadiannya. Hasil sebelum dia memutuskan. Saat dia tiba-tiba menggigit giginya dan berkata dia bertemu Giang. Nin, pergi. Sebenarnya, aku tidak bisa melupakan dia. Aku pernah mengira kamu adalah orang pengganti aku. Tapi sekarang aku merasa aku masih tidak mengerti. Pria, aku kalah. Karena dia memutuskan telepon. Aku berpikir sejenak. Tidak bisa melupakan, aku malu. Tertawa 17. Aku sudah mentransfer sejumlah besar uang yang didapat. Dalam setahun ke rekening. Pemilik utang, melihat semua hutang, telah dibayar lunas. Aku tiba-tiba merasa lega. Merasa seperti masa depan. Akhirnya juga milik saya. Saya bisa melakukan hal-hal yang saya inginkan sekarang. Saya memesan tiket ke Tibet untuk hari berikutnya. Malam itu ketika keluar membuang sampah, saya melihat Jiang Zimiang. Jasnya tergeletak di tanah. Kemeja putihnya terpasang, kancingnya berantakan. Ketika melihat saya, matanya sedikit merah. Bergegas melangkah ke arahku dengan langkah yang goyah. Limen, aku salah. Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Bolehkah aku? Aku tenang. Aku menatapnya dengan tenang, mengamati alis dan matanya dengan seksama. Dia tersenyum ringan dan berkata, maaf, aku hanya orang pengganti. Dia menatapku dengan terkejut. Aku tetap tenang. Aku mendorong tangannya menjauh, mengembalikan kata-kata itu. Untuk mantan suamiku nomor 1. Hubungan kita sudah berakhir lama. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Memaafkan atau tidak. Aku berterima kasih karena sudah merawatku dulu, tapi itu sudah berlalu. Aku punya hidup baru sendiri. Giang tiba-tiba marah dan menarik. Dia mendorong saya ke dalam pelukan. Kamu menipuku. Aku tahu kamu masih mengingatku. Dia menunduk dan memegang daguku, berniat menciummu. Dengan kasar, segera saja, tangan dia diambil oleh orang lain. Dia mengangkat kepalanya. Terlihat dingin dengan ekspresi yang tenang. Dia melihat Jiang Xinian dan kemudian berkata, dengan dingin, Giang, pengacara, Anda memahami hukum. Pasti, Anda tahu melanggar kehendak wanita adalah melanggar. Hukum apa, kan? Setelah berbicara, Mok Uong menjepit dengan kuat. Giang, 4 tahun rasa sakit. Lepaskan. Dia terkejut melihat Mok Uong. Apa yang Anda lakukan di sini? Mok Ong menatapnya sambil tersenyum ringan. Mengambil kain basah untuk disterilkan. Lalu mengelap wajahku di tempat Giang Nin terkena. Sambil menghela napas dan berkata kepadaku, apakah kau bisa menemui Limen? Kenapa aku tidak bisa menemui Giang Nin? Ia tertawa sinis dan pura-pura mengerti semuanya. Kalian semua hanya berpura-pura saja. Kau berikan uang Limen padaku. Bisa memberikan hasil 3 kali lipat segera. Mok Ong menggenggam tangannya. Memukul dengan keras. Kepala Giang Nin
Giang Nin mengeluarkan sedikit darah. Di sudut mulutnya, dia melihat Mok Ong dengan tidak bisa percaya pada matanya sendiri. Apa hakmu untuk memukulku? Apakah aku salah? Mok Ong tersenyum tipis. Sudut mulutnya terangkat, penuh ejekan cahaya. Lampu jalan yang samar menyinari dagu sempurna milik. Dia membuka mulutnya dengan lembut. Tidak ada yang aneh ketika Li Men membencinya karena dia memang orang yang dibenci. Sampai sekarang dia masih berpikir Li Men karena uang. Terhadap cinta pertamanya, dia tidak bisa mengendalikan dirinya terhadap Li Men. Dia tidak menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Kamu bahkan berpikir uang bisa membeli hati yang aku benci. Kamu karena kamu pernah mendapatkan hati dia tetapi tidak tahu menghargainya. Sekarang datang di sini untuk mengatakan penyesalan. Jiang Xinian, kamu merasa kamu layak? Jiang Xinian terkejut melihat dia, kemudian melihatku. Aku tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tangan ini mengepal. Saat ini aku menarik napas. Tarik nap yang dalam langkah satu ambil. Tangan Mokuziang angkat kepala. Dia benar seperti yang dikatakan Mokuziang Jiang Xini. Dia selalu menganggap dirinya benar berpikir bahwa semua orang harus mencintainya ketika seseorang tidak mencintai. Dia merasa tidak nyaman dan ingin merebut kembali, tetapi segala sesuatu di dunia ini tidak selalu sesuai keinginannya. Jiang Xini, jangan ganggu saya lagi Jiang. 4 tahun tidak mengatakan apa-apa. Orang jatuh ke dalam keadaan terkejut. Saya menghela napas dan menggelengkan kepala. Kemudian menatap ke arah Mok Ong di samping. Tersenyum, naik ke atas membantuku mengemas barang-barang. Mok Ong menggenggam tangan saya dan mengelusnya. Lembut, kepala saya merasa tenang, tapi lain kali saat membuang sampah aku harus pergi bersamamu. Aku pernah berhadapan dengan beberapa preman. Aku tidak bisa menghadapinya. Aku tersenyum pelan. 2 kata Mok Ong menghela napas tanpa berkata lebih banyak. Memegang tanganku erat tanpa melirik Giang Nin. Bingung, berbalik dan menarikku ke atas lantai. Telapak tangan Mok Ong sangat hangat. Aku sedikit terharu, memegang tangannya erat. Dia, lampu malam sangat terang tapi tidak sehangat kehangatan orang di sampingku. Dia melangkah dalam kegelapan dan bertanya lembut padaku. Apakah kamu ingin menikah lagi dengan dia? Tidak. Biarkan aku mengamati sedikit lagi. Dia juga masih punya 8 mantan suami. Aku bercanda. Dia sedikit terhenti dan menarik napas dalam-dalam. Kapan kamu akan menceritakan padaku tentang 8 mantan suamimu? Aku bilang, tunggu sampai aku merasa senang, lalu aku akan bercerita tentang itu. Kamu memilih aku karena kamu suka bersih. Tapi tidak suka seseorang pria yang suka bersih dan suka bekerja di rumah dan rajin seperti itu. Mok Ong tersenyum. Hanya seperti itu. Ini juga menggendong putri. Kamu sangat keren. Langsung saja aku diangkat olehnya. Aku berteriak dan buru-buru meraih mengambil kerah bajunya. Dia menatap terkejut. Tapi mataku tenggelam ke dalam mata yang bersinar seperti bintang. Kau menggendongku pulang. Lupakan saja para suami lama itu.